Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah penerbitan dan distribusi informasi yang beranggotakan Adrun Azim Al-Asal, Intan Pramuwardani, Khalid Wildan Wafi, Nika Asti Farida, dan Umi Zahro. Di video kali ini kami akan membahas mengenai sejarah industri perbukuan serta dampak yang dialami industri perbukuan pada masa pandemi COVID-19 saat ini. Sejarah perkembangan dunia perbukuan di Indonesia telah dikenal sejak abad ke-14 yang ditunjukkan oleh banyaknya naskah yang berbentuk buku ataupun lembaran-lembaran yang ditulis tangan, baik berupa karya sastra, kenegaraan, naskah perjanjian, hingga ayat-ayat suci seperti Nagara Kertagama, karya Empu Prapanca. Sejarah perbukuan berlanjut pada abad 16 melalui penerbitan kitab-kitab Islam klasik di bidang fikih, teologi, dan tasawuf sebagai bahan pengajaran di pesantren besar seperti Al-Muharrar, karya Imam Raf'i, kitab Takhrib, karya Ibnu Suja, kitab Tahfatul Muhtaj, karya Ibnu Hajar Al-Haytami, dan lain-lainnya. Namun, perkembangan yang menandai dimulainya kegiatan percetakan di tanah air terjadi ketika mesin cetak masuk ke Hindia Belanda pada abad ke-17 yang dibawa oleh VOC. Selanjutnya pada akhir abad 19, terutama di Jawa, tumbuh penerbit dan percetakan milik orang Tionghoa dan Indo-Eropa yang menerbitkan sekitar 3.000 judul buku, pamflet, dan terbitan lainnya sebelum kemerdekaan. Meskipun dunia perbukuan dan penerbitan buku terus berkembang, tonggak penerbitan buku secara massal baru terjadi pada tahun 1908 dengan pembentukan Komisi Bacaan Rakyat melalui keputusan pemerintah nomor 12 tanggal 14 September tahun 1908. Pada tahun 1917, komisi ini berganti nama menjadi Balai Poistaka dan mulai mencetak ratusan karya, mulai dari karya buku dalam berbagai bahasa. Pada tahun 1950, industri penerbitan buku Indonesia didominasi oleh Balai Pustaka di samping mulai munculnya penerbit buku nasional seperti Pustaka Antara, Pustaka Rakyat yang sekarang menjadi Dian Rakyat, hingga Endang, dan beberapa lagi yang semuanya berpusat di Jakarta, Gonaso, di Bandung, dan lain-lain. Perkembangan industri penerbitan buku telah mendorong pendirian Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) pada tahun 1950 17 Mei yang pada waktu itu hanya beranggotakan 13 penerbit. Seiring dengan perkembangan industri penerbitan buku di Indonesia, maka jumlah anggota IKAPI lebih banyak dan tersebar di seluruh Indonesia. Hingga berjalannya waktu, pada tahun 2005 jumlah penerbit di Indonesia baru 175 penerbit. Jumlah terbitan buku di Indonesia juga tergolong rendah karena tidak sampai 18.000 judul buku per tahun. Jumlah ini lebih rendah dibandingkan Jepang yang mencapai 40.000 judul buku per tahun, Hindia 60.000, dan Cina sekitar 140.000 judul buku per tahun. Di DKI Jakarta, jumlah penerbit pada tahun 2012 ada sekitar 295 penerbit. Sepertinya terjadi peningkatan, tetapi sebenarnya jumlah buku yang dicetak relatif tidak mengalami peningkatan. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi global, pada tahun 2001, penerbit Mizan mulai melirik e-book dan melopori keberadaan buku digital dengan memberikan e-book berjudul
wasiat Sufi Imam Khomeini kepada putranya Ahmad Khomeini secara gratis di situs mereka. Dampak pandemi COVID-19 bagi industri buku di Indonesia. Ikatan Penerbit Indonesia menyurvei 100 responden pada periode 16-20 April 2020 dan hasilnya adalah sebanyak 95,9% penerbit yang disurvei mengalami penurunan penjualan karena banyaknya toko buku yang ditutup. Kondisi penerbitan saat ini, menurut IKAPI, sebanyak 55,1% penerbit mengaku untuk merencanakan PHK, dan rata-rata penerbit hanya mampu bertahan dalam kondisi pandemi selama 3-6 bulan ke depan. Sebagian kecil, 4-5% bisa bertahan setahun kemudian. Ada 25% penerbit menghentikan produksi buku dan 21 penerbit butuh bantuan pemerintah. Upaya penanggulangan dari semua pihak terkait. Permasalahan produktivitas penerbitan telah disampaikan oleh IKAPI ke pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. IKAPI akan bekerjasama dengan Kemenparekraf dengan cara memfasilitasi penerbit agar bisa menjual buku lewat platform e-commerce. Buku digital resmi selama pandemi COVID-19. Penerbit-penerbit yang memberikan akses e-book gratis atau PDF selama masa pandemi COVID-19 biasanya yang bergabung pada platform digital Pesona Edu dan Ganesha Digital, namun hanya berupa buku-buku pendidikan saja. Sedangkan untuk buku-buku umum tidak banyak penerbit yang memberikan akses. Sistem distribusi buku digital di Indonesia. Pendistribusian buku digital saat ini masih tergolong rendah, sebab sistem ini hanya digunakan oleh beberapa penerbit saja, Perpusnas melalui Ipsusnas dan platform buku pendidikan seperti Pesona Edu dan Ganesha Digital saja. Sebelum saya tutup materi kali ini, izinkan saya untuk mengutip salah satu quotes motivasi. Bersemangatlah dalam mempelajari sesuatu yang bermanfaat, karena dengannya akan berdampak bagi hidupmu. Terima kasih atas pengertiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata selama penjelasan materi. Kami dari kelompok 1 pamit untuk undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.